jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Seluruh hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih MC Mbak Tessa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. PK3D. PK3D. Sekali lagi, PK3D. Semangat. Oke, oh belum. Ya, Pak Nur katanya belum sarapan, Pak Nur. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk mengikuti kegiatan rapat kerja tahun 2025. Yang saya hormati Pak Kasubag TM Keuangan, Pak Nus Jajang, Pak Solihin. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia kita, Bapak Nur Rohim, dan tentunya yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Bapak dan Ibu peserta rapat kerja PK3D tahun 2025. Pada kesempatan yang baik ini, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya tidak berpakaian hospitality yang baik gitu ya. Saya mohon maaf dulu karena baju saya di laundry, jadi nggak nemu. Ini baju sisa kemarin contoh sampel masih ada. Jadi saya minta maaf sama Bu Dede ya, Bu Dede ya. Karena biasanya saya dinilai oleh Bu Dede. Hah? Oh, mungkin nanti bisa jadi alternatif gitu ya. Ya, jadi tapi alhamdulillah kalau lihat kayak gini gitu ya, kita coba sambungkan dengan rapat kerja, penampilan teman-teman kita berikan aplaus yang luar biasa. Ya. Jadi ya itulah kenapa memang kita harus bisa hospitality-nya yang baik gitu ya. Karena kalau kayak gini kan dilihat semuanya standarnya sama, seragamnya sama, lebih enak gitu. Sehingga kalau tadi Pak Nur sampaikan gitu ya, kurang lebih temanya kita samakan persepsi, kuatkan sinergi dan kokohkan solidaritas, wujudkan layanan prima, insya Allah pasti terwujud. Karena modal dasarnya teman-teman sudah kuat gitu tadi ya, dengan standar hospitality yang baik gitu. Terus kemudian ditunjang tadi sinergi, kolaborasi antara masing-masing satpel, kemudian juga dengan manajemen itu berjalan dengan baik. Sehingga ending akhirnya harapannya adalah wujud layanan prima. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kasubag menyiapkan kegiatan bersama Ketua Panitia dan seluruh tim, sehingga kegiatan pra-raker sampai dengan raker hari ini bisa kita laksanakan. Dan saya pikir tadi juga disampaikan laporannya pra-raker waktunya cukup pendek ya, tapi antusiasme teman-teman luar biasa. Nah itu memang kembali lagi itu adalah sebuah wujud kepedulian dan kecintaan teman-teman terhadap organisasi, sehingga tadi banyak ide kemudian saran untuk perbaikan ke depan gitu. Nah itu yang memang kami harapkan, dan saya pikir Bapak Ibu di sini kan dari berbagai macam bidang, baik manajemen, kemudian satpel, kemudian baik para PJ dan anggota timnya, Bapak dan Ibu yang memang hadir di sini yang memang kami mintakan masukan gitu ya terhadap rencana kerja 2020 yang akan kita kerjakan, kita lakukan, yang akan kita laksanakan. Karena kami tahu Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya loyalitas, punya tanggung jawab untuk memajukan organisasi gitu ya. Teman-teman adalah kepanjangan dari organisasi, kepanjangan dari teman-teman di operasional, di manajemen ya, yang bisa menyuarakan aspirasi apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kerjakan di
divisi kita masing-masing, sehingga nanti kita bisa sinergikan, kita kolaborasikan. Dan saya pikir memang banyak hal yang sudah dilakukan bersama-sama oleh teman-teman, walaupun kita sepakat dan kita tahu bahwasanya pergantian penanggung jawab, pergantian katim, pergantian satpel itu adalah hal yang biasa ya. Saya sampaikan ya. Jadi itu hal yang dinamis, hal yang biasa. Jadi jangan sampai ketika sekarang betul misalkan Bapak Ibu selaku penanggung jawab, terus nggak lama mungkin karena ada sebuah perubahan, pergeseran dan seterusnya, terus tiba-tiba berganti, jangan dianggap bahwasanya saya salah apa, enggak. Tapi itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah dalam organisasi yang dinamis seperti itu. Berganti dari satu orang PJ ke PJ yang lain, juga kadang-kadang berputar juga. Dulu jadi PJ, terus nggak jadi PJ, balik lagi jadi PJ, walaupun mungkin di tempat yang berbeda gitu. Dan saya pikir itu hal yang biasa. Jadi saya berharap maksudnya diawali dengan ketika bicara SDM berganti hal yang biasa, karena itu semakin menguatkan kita semua, memperkokoh gitu ya. Jadi jangan dianggap itu menjadi satu hal yang pergantian orang itu hal yang meruntuhkan organisasi, enggak, itu memperkuat kita. Karena dengan semakin teman-teman berputar gitu ya dari satu bidang ke bidang yang lain, itu teman-teman berarti ilmunya makin banyak. Saya ambil contoh aja, misalnya sini ya, siapa ya yang sering muter udah banyak ke bidang macam-macam, siapa? Ya salah satu contoh lah, misalkan Adi, Alfian juga ya, dulu pernah jadi PJW, terus juga muter lagi, sekarang jadi PJW. Itu hal yang biasa, tapi pasti akan semakin kuat organisasi kita ke depan seperti itu ya. Jadi kita kuatkan teman-teman yang merupakan teman-teman dari operasional, manajemen dan seterusnya, untuk bisa menyuarakan aspirasinya, ide-ide, kemudian kegiatan, program, saran yang memiliki daya ungkit buat pelayanan ke depan itu. Nah, tadi sedikit mungkin saya diskusi sama Pak Kasubag bicara target. Kan kemarin bicara target yang luar biasanya dari dokter teknis gitu ya. Saya pengen dengar nih teman-teman, ketika berarti kan udah kebuka sedikit ya mindsetnya gitu ya, bahwa sebetulnya pelayanan kita tuh luar biasa. Saya cuma pengen tanya nih, kalau sebelah sini kalian patennya 10 kegiatan, di tempatnya Pak Oco, kira-kira teman bisa berapa kali kegiatan? Nggak apa-apa, saya pengen tahu aja. Dokter tadi bilang, wah PK3D harusnya 10 kegiatan. Sehari kan itu ya Pak? Di sehari 24 jam. Tapi kan itu yang menghasilkan ya Pak? Betul. Kalau kami memang tidak menghasilkan, tapi mendukung buat yang menghasilkan duit sih Pak. Ya, tapi kalau hitung-hitungannya teman-teman, saya pengen tahu bangku ini berapa? 12. Nggak apa-apa, ini kita dengar masing-masing ya. Di tempatnya Mbak Vivi berapa? Nggak apa-apa. Berapa? 8. Oke, tempatnya Pak Mugi berapa? 9 Pak. Apa-apa, 9. Nanti biar dengar semua ya. 9. Tempatnya Mas Agung. 8. Oke. Tempatnya Pak Muji bisa berapa? Target kegiatan. Kemarin kan mungkin teman-teman ada yang dengar ya dari Dokter Terioto. Kemarin targetnya bisa 10 harusnya PK3D dalam sehari. Kalau perspektifnya teman-teman berapa? Di tempatnya Pak Muji, Mbak Enda dan kawan-kawan bisa berapa? Berapa? 7. Oke, nggak apa-apa. Mbak Ririn bisa berapa? 8. Oke, terus siapa nih? Mbak Api berapa? Hah? Bisa 10 ya, nggak apa-apa, kita pengen denger aja. Mas Alfian berapa? Kalau 24 jam Pak, kalau secara normal ya, kalau kita perkirakan satu kegiatan itu 2 jam lah Mas, ya, itu bisa di angka 12 atau 24 jam. 12, oke, nggak apa-apa. Jap, berapa Jap? Perhitungannya Jap? Berapa? 10 ya. Di tempatnya Mbak Fatima berapa? 8. Oke, tempatnya Bang Pindo berapa? Dari jumlah ambulan kita 97 yang aktif Pak. Ya. Jadi kami ambil 10%, kurang lebih 10. 10. Oke, siap. John berapa John?
12 Pak. 12, oke. Oke. Jadi kita aplaus dulu ya buat kita semua ya. Ya. Jadi sebetulnya gini, ya, gambarannya teman-teman adalah orang yang optimis. Ya. Jadi nggak takut gitu ketika kemarin ditetapkan sebuah target, tapi tetap teman-teman bisa menetapkan targetnya. Walaupun tadi variasi, ya. Ada yang 7, 8, yang terakhir 12. Jadi sebetulnya kita itu bisa. Jangan bilang nggak bisa, gitu ya. Ya, saya berharap sama teman-teman ketika mungkin ada atasannya Kasatpel atau mungkin atasannya Katim atau atasannya misalkan PJ, ketika ada sebuah tugas tanggung jawab, jangan bilang nggak bisa dulu, bisa. Tinggal nanti di belakang baru kita pikirin gimana cara mewujudkan biar bisa, seperti itu. Nah sama ketika bicara Raker 2025, jangan bilang kita pesimis dulu, kita harus optimis. Buktinya apa tadi? Teman-teman bisa menyampaikan targetnya luar biasa gitu ya, secara gamblang gitu ya. Dan sebetulnya apa yang teman-teman sampaikan berarti teman-teman mampu. Kita bisa ngerjain tadi paling nggak 7 atau 8 kegiatan sehari. Malah tadi ada yang optimis bisa 12 gitu ya. Jadi sebetulnya insya Allah teman-teman pasti bisa gitu, selama memang kita punya komitmen, punya loyalitas, terus juga punya kesadaran dan tanggung jawab. Untuk siapa? Untuk terus memajukan organisasi. Yang bisa kita wujudkan salah satunya melalui kegiatan Raker ini. Karena kalau bicara teman-teman menyumbangkan sebuah ide, sebuah masukan gitu. Tapi ide masukan ini, mohon maaf ya, ini tidak ternilai loh. Ini nggak bisa dinilai dengan uang gitu loh. Idenya teman-teman yang mungkin out of the box, terus kemudian idenya kreatif, idenya brilian, itu pasti nggak bisa diukur sama uang gitu. Tapi ini adalah sebuah apa ya, kalau menurut saya sebuah wujud bahwasanya teman-teman punya loyalitas, punya tanggung jawab terhadap organisasi. Karena sekali lagi yang akan memajukan organisasi ini adalah Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau saya dan Pak Kasubag, Pak Jajang, kita hanya mendorong, memotivasi bahwasanya organisasi ini sudah besar, tentunya memang harus terus kita besarkan, harus terus kita majukan dan harus terus kita kembangkan ke depannya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkesempatan hadir mengikuti Raker gitu ya, dari hari ini sampai dengan besok. Kayaknya full, tapi kalau besok mungkin ini ya lebih ke olahraga ya. Kalau nggak salah sini juga ada kolam renang ya Bu Adaw ya? Oh ada 2 tuh. Jadi bisa sambil ya sedikit lah hiburan buat temen-temen. Silakan dinikmati. Insya Allah mudah-mudahan makanannya enak ya. Ah siap gitu ya. Jadi semua sudah disiapkan, segala sesuai dengan baik oleh timnya perlengkapan ya Bu Adaw dan kawan-kawan, dan tentunya juga oleh seluruh tim panitia pada kesempatan pagi hari ini. Jadi sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat kerja pusat krisis dan kegawat daruratan kesehatan daerah tahun 2025 dengan ini saya buka. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Kasubag, kemudian ketua panitia dan seluruh tim yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf mungkin kalau dalam penyelenggaraan ada kekurangan di sana sini, tapi sekali lagi segala sesuatu itu yakin pasti tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita bisa menerima ketidaksempurnaan itu, menjadikan sebuah pelayanan kita ke depannya bisa menjadi jauh lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi terima kasih. Semoga teman-teman bisa mewujudkan organisasi kita PK3D menjadi organisasi yang terus maju, berkembang, dan tentunya memang bisa mewujudkan pelayanan prima bagi seluruh warga masyarakat, khususnya di Jakarta. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.